Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik Yaiba. Nah, ini komik Yaiba ya, terbitnya di Jepang, itu tahun 1988 sampai 1993. Jadi ini komik yang sudah sangat-sangat lama sekali ya, beredar selama 5 tahun ya, volumenya ada 24 volume. Nah, ini salah satu komik yang dapat penghargaan Shogakukan Manga Award. Nah, jadi buat kalian yang koleksi ya, saya rekomen karena rata-rata ya komik-komik yang dapat Manga Award itu bagus-bagus punya. Nah, dia dapat Shogakukan Manga Award di kategori shonen tahun 1993. Jadi waktu tamat dia dapat penghargaan ke-38 Shogakukan Manga Award. Nah, jadi Yaiba ini terbit di Indonesia juga sudah tamat tamatnya di 24 volume ya. Ini terbitnya tahun 2004. Jadi sekitar bukan 2004. 2005. Nah, jadi 16 tahun yang lalu lah itunya. Ini volume 11. Nah, jadi buat kalian yang mau koleksi silakan. Nah, ini salah satu karangan dari Aoyama Goso. Kalian kenal Aoyama Goso? Aoyama Goso adalah mangaka yang membuat komik Conan. Jadi terkenalnya sih di Conan. Tapi sebenarnya selain Conan dia ada komik-komik lain ya, contohnya Magic Kaito, terus ada Third Baseman, terus ada Aoyama Goso Short Stories ya, cerita-cerita pendek. Nah, paling terkenal itu di Conan, Detektif Conan. Nah, jadi selain itu ya komik-komik lainnya juga ada yang diterbitkan di Indonesia, cuman mungkin tidak begitu banyak orang tahu tentang komik-komik yang diterbitkan selain Conan. Nah, jadi untuk Yaiba sendiri ya sangat menarik. Kenapa? Karena dalam proses ceritanya itu ya banyak sekali ya Aoyama Goso ini menggunakan budaya-budaya Jepang ataupun legenda-legenda ya dari cerita budaya dari negara Jepang itu sendiri, sehingga sangat seru untuk ditonton karena sangat seru untuk dibaca karena selain kita baca komiknya ceritanya ya kita juga bisa tahu tentang budaya negara Jepang. Nah, untuk Yaiba yang ini volume 11, jadi untuk fisiknya itu ya ini dulu masih nggak ada yang premium lah ya, ini semua masih yang regular. Nah, kertasnya ini yang dop. Nah, jadi kelemahan ya kertas dop itu ya susah dibersihkan. Jadi ini warna putih ya. Dari gambar bisa kelihatan ya. Jadi bercaknya itu nempel. Nah, seperti ini. Ya, sulit dibersihkan. Nah. Oke. Jadi ada beberapa cara lah ya. Ada yang pakai baby oil, ada pakai minyak kayu putih, ya macam-macam. Cuman ya memang agak sulit untuk dibersihkan. Oke. Nah, kondisi komik ya kalau lama dia menguningnya di sini. Ya, di bagian pinggiran. Nah, coba kita lihat. Nah, ini biasanya ya menguning karena lembab. Jadi kalau ruangan kita lembab harus hati-hati. Nah, ini cetakan masih lama ya. Nah, untuk Yaiba 11 daftar isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 11 chapter. Jadi dulu chapternya mungkin sedikit-sedikit ya. Kalau sekarang ini chapternya agak panjang. Nah, ceritanya tentang apa? Cerita tentang Yaiba ini. Yaiba ini seorang samurai ya. Jadi sebenarnya mereka tinggalnya di hutan. Jadi suatu hari ya waktu sedang makan, tiba-tiba ya ada segerombolan gorila yang menyerang mereka. Jadi Yaiba dan ayahnya itu kabur dan bersembunyi di sebuah kotak. Rupanya kotak itu ya merupakan kotak yang penuh dengan buah nanas yang mau diekspor ke kota. Dipindahkan ke kota dari hutan ke kota. Jadi Yaiba ini pun pindah dari hutan ke kota. Nah, rupanya barulah dia tahu dia adalah seorang kesatria gitu lah ya, warrior gitu. Nah, di sana dia melawan namanya Onimaru. Onimaru ini protagonisnya, musuhnya ya. Nah, ini. Jadi gambarnya kalau kita baca Conan kita pasti nggak asing ya dengan gambarnya. Nah, kalau mukanya ya mungkin lebih mirip Kogoro Mori daripada Conan. Ya. Nah, ciri khasnya ada. Nah.
Nah, ceritanya berkembang dari volume 1 sampai 24. Nah, kalau kita ada baca Sanao, ada Benkei. Ya, Benkei itu salah satu kesatria ya di zaman zaman apa namanya? Aku lupa namanya zamannya. Nah, jadi nanti sambil belajar, nah dia kasih tahu. Terus ada ini apa namanya? Ada kappa. Kappa itu siluman sungai ya. Di negara Jepang itu dikenal dengan siluman sungai. Kappa. Jadi sambil baca, sambil tahu oh tentang budaya Jepang, kisah mereka ya, legenda rakyat mereka lah. Nah, gambarnya seperti ini. Terus ini apa ya? Nah, Baso Matsuo penyair ya. Jadi semuanya sebenarnya toko-toko sih. Nah, toko-toko legenda Jepang ya, cerita rakyat Jepang ya. Kalian boleh sambil baca, oh sambil cari tahu, oh ternyata ini tentang mereka. Oke. Nah, sekilas seperti ini, komiknya full ya, padat ya. Juga agak tebal dibanding komik sekarang karena kertas dulu lebih tebal ya, terus dia nggak setipis itu, jadi nggak tembus ya. Jadi kalau yang komik sekarang saya lebih rekomen ya kalian beli yang premium ya, kualitasnya jauh lebih bagus karena kertas koran kualitas sekarang agak menurun. Nah ini, tapi ya sampai volume terakhir halaman terakhir ya ini nggak ada chapter tambahan ya. Nah ini musuhnya Onimaru. Kalau biasa ada chapter tambahan, ini nggak ada, ataupun catatan dari penulis ya. Oke, jadi untuk Yaiba ya, source-nya sih nggak mahal ya. Kemarin lihat-lihat banyak juga yang jual ya, kayaknya nggak gitu mahal. Kalian boleh cari ya, sekalian koleksi karena ini salah satu pemenang Shogakukan Manga Award. Ya, yang rata-rata ya Shogakukan Manga Award bagus-bagus sih. Cuma balik lagi ya selera kalian, kalau memang suka ya silahkan, kalau enggak ya mungkin ada pilihan lain. Oke. Jadi hari ini ya kita review sampai di sini. Terima kasih.